Nuwun, Romo Vikjen, Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Frater, Suster, Bruder, dan juga Ibu Bapak, para pelaku pastoral Sekeuskupan Agung Semarang. Kita tadi telah mendengar pemaparan dari Romo Vikjen, di mana ada 3 poin penting di dalam temu pastoral kita kali ini. Yang pertama, kita diajak untuk menjadi semakin Katolik. Yang kedua, kita diajak untuk menjadi semakin apostolik, dan kita menjadi semakin Katolik dan apostolik itu di dalam perubahan masyarakat. Oleh karena itu, dalam talkshow kali ini kita ingin bersama-sama mendengarkan dari narasumber. Kita mulai terlebih dahulu nanti dari Romo Denny. Oke, kita akan bertanya kepada Romo Denny. Romo Denny, menurut Romo, apa yang bisa ditanggapi dari tema ini? Tema bagaimana kita diajak untuk menjadi semakin Katolik, semakin apostolik di dalam perubahan masyarakat ini. Monggo Romo. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Kardinal, Bapak Uskup, rekan-rekan Romo, para suster, saudara-saudari dalam Kristus. Saya senang dalam sore hari ini bisa berbagi pengalaman hidup ya, dalam pengalaman yang boleh saya katakan kepada Anda bahwa hidup Kristiani itu adalah pertama-tama mengalami pengalaman relasional bersama dengan Tuhan Yesus. Bahwa dalam pengalaman relasional bersama dengan Tuhan Yesus itu, hidup Kristiani itu bukan sekedar agenda politik, bukan sekedar mitos, bukan sekedar ritual, atau bukan sekedar hukum. Tetapi hidup Kristiani adalah sebuah pengalaman yang sungguh bersama dengan rekan-rekan seiman, berjumpa dengan Yesus Kristus sendiri. Nah, dalam refleksi saya bahwa perjumpaan dengan Bapak Suci yang terjadi bulan lalu, Bapak Suci Fransiskus adalah instrumen terdekat kita untuk mengalami perjumpaan itu. Dalam tradisi rasuli bahwa Bapak Suci adalah pemimpin pengganti Petrus sebagai wakil Tuhan di dunia dalam konsep kita, maka historisitas iman kita itu adalah terletak dalam perjumpaan Bapak Suci dengan kemarin kita di Jakarta dengan di tempat-tempat lain itu. Nah, sekarang dalam konteks ini, maka saya kalau boleh berbagi ini yang saya sampaikan, bahwa dalam pengalaman Kristiani, tema tinggal dalam Kristus dan berbuah dalam Kristus itu mungkin dapat digambarkan dalam 5 ini, mungkin 5 domain ini mungkin, bahwa historisitas iman Kristiani itu meminta kita untuk mau tidak mau ya belajar lebih dalam tentang apa itu iman Katolik. Dan iman Katolik itu bukan cuma sekedar saya percaya, tetapi iman yang juga bisa ditangkap dengan akal budi. Dan pertanggungjawaban iman itu adalah pertanggungjawaban yang bisa juga diterima oleh mereka yang mau meminta kepada kita apa yang menjadi isi pengharapan itu. Lalu yang kedua, bahwa hidup yang berpusat pada pengalaman persekutuan dengan Kristus itu adalah mau tidak mau, kalau kita katakan di fase pertama relasi dengan Yesus yang berdasar kesaksian dari para rasul, dari para gembala umat dari masa ke masa, pengalaman orang-orang Kristiani dari masa ke masa, yang kemudian kita rangkum dalam sebuah pengalaman yang disebut iman yang dirayakan dalam liturgi. Sehingga pengalaman liturgi juga menjadi pengalaman bagi kita menjadi semakin Katolik di dalam tengah perubahan masyarakat. Juga yang ketiga ada pengalaman yang disebut dengan pengalaman diakonia, kerasulan, yang disebut dengan pelayanan kepada sesama. Nah, di poin yang ketiga, ketika kerigma itu berbuah dihayati di dalam praktek hidup diakonia, di dalam iman yang dirayakan dalam liturgia,
mau tidak mau saksi Kristus itu ya diminta untuk hidup dalam moral Katolik yang relevan dan signifikan, agar ada beda antara orang Katolik dengan orang yang bukan Katolik. Dan mau tidak mau kalau memang ada yang disebut dengan percakapan tentang apa itu orang Katolik, ya maka bukan cuma sekedar kesalehan yang hanya ditampakkan lewat hal-hal yang sifatnya apa ya, aksesori atau cuma tambahan, tetapi memang yang berasal bersumber dari sebuah hidup yang memang diyakini sebagai sebuah cara hidup yang saya yakin sebagai cara saya untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Karena tujuan kita adalah menjadi semakin serupa dalam Yesus. Kita hidup semakin sinkron dengan nilai-nilai Yesus. Dan dalam kesinkronan itu, mau tidak mau, dalam perspektif Keuskupan Agung Semarang, pasti kita juga ingat ada yang disebut dengan peradaban kasih dan peradaban perjumpaan yang dibawa oleh Paus Fransiskus. Dalam perspektif saya seperti itu kurang lebihnya, Mas, untuk apa namanya percakapan awal. Bagaimana menjadi semakin Katolik, semakin apostolik dengan 5 poin tadi, bahwa ada pengetahuan di situ, ada hidup berliturgi yang menjadi ungkapan perayaan, lalu mau tidak mau juga ada pengenalan tentang moral hidup Katolik yang baik, lalu yang keempat bahwa hidup kita adalah kesaksian, dan yang kelima jangan lupa bahwa ukuran panggilan kekudusan kita ada terletak dalam kebersatuan atau komunio dengan jemaat. Jadi itu poin-poin untuk yang disebut dengan tinggal berbuah dalam Kristus dan semakin apostolik. Itu idenya mungkin, Mas, yang pertama. Baik, terima kasih Romo Denny yang sudah membantu kita semua menunjukkan bahwa ternyata tema Tepas Online kita kali ini, itu kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu ternyata relate dengan kehidupan sehari-hari. Romo Denny tadi menunjukkan bahwa ada 5 poin, 5 domain, di mana tema ini sebetulnya bersentuhan atau relate tadi ya dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Katolik. Kita betul, Mas, betul. Jadi boleh saya menyalah, betul. Saya tidak tahu mapping atau pemetaan umat di paroki ini atau di Keuskupan ini, karena saya yakin dari Keuskupan Agung Semarang pasti punya pemetaan, lalu juga ada ini apa namanya Kevikepan pasti juga punya pemetaan. Maka dalam aktualisasinya mungkin dapat ditemukan atau dapat ditangkap tiap-tiap Kevikepan ada di titik mana ya? Apakah di soal pengetahuannya, apakah di soal hidup moralnya, apakah di soal berliturginya, atau kesaksiannya, atau soal membangun komunio. Jadi kelima hal itu dapat ditimbang-timbang lah. Artinya mana yang harus dijadikan semacam aksentuasi atau semacam penekanan. Saya yakin tidak bisa dibuat seragam, karena tiap-tiap daerah, tiap-tiap lokal punya peristiwa iman. Nah, yang mau sangat ini adalah bahwa hidup Kristiani itu adalah sebuah pengalaman iman sekaligus juga peristiwa iman. Kalau peristiwa iman artinya bahwa yang terjadi itu bukan cuma sekedar peristiwa meledos jedor selesai, tapi karena sebuah peristiwa iman, ketika habis meledos itu orang beriman bertanya apa yang terjadi ya, lalu kemudian saling berkomunikasi seperti pengalaman 3 raja dari timur. Mereka bertanya ada apa di timur itu, lalu bertanya sebagai sebuah peristiwa. Ketika mereka akhirnya bertanya ke Herodes, bertanya ke orang-orang, lalu mereka bertemu dengan Sang Timur, dengan Tuhan Yesus, lalu mereka mengalami sebuah perjumpaan relasional dan mereka mempersembahkan hidupnya. Jadi ada pengalaman iman, tapi juga hidup Katolik itu sebuah peristiwa gitu loh. Dan ketika hidup Katolik itu sebuah peristiwa, maka pengetahuan bukan cuma sekedar pengetahuan, tetapi membuat saya semakin beriman. Berliturgi bukan cuma sekedar ikut aturan liturgi, tetapi membuat saya semakin senang gitu loh. Nah, begitu mungkin Mas idenya, Mas. Ada pengalaman, ada peristiwa. Begitu. Baik, Romo Denny. Ini dengan pengalaman dan juga peristiwa, kita dibantu oleh Romo Denny untuk membuat iman Katolik kita menjadi lebih hidup dalam liturgi, dalam pewartaan, dan aneka macam hal yang tadi sudah Romo Denny sebutkan. Oke, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan juga dari Pak Vincent. Pak Vincent ngomong-ngomong tentang tema
yang sudah dipaparkan oleh Romo Vikjen tadi menjadi semakin Katolik, semakin apostolik dalam perubahan zaman. Bagaimana menurut Pak Vincent menanggapi tema tersebut? Ya, baik. Pertama-tama selamat sore, selamat malam kepada Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Suster, Buder, saudara-saudara semua, Bapak Ibu semua, dekat dalam. Baik, ya. Jadi betul yang dikatakan Romo Denny tadi ya, bahwa iman itu adalah suatu peristiwa, suatu perjumpaan di mana kita mengalami sukacita itu ya. Saya rasa sukacita itu karena kita berjumpa dengan Tuhan, bukan sekedar kita tahu ide-ide kebaikan begitu. Nah, saya dalam hal ini mengajak kita semua tentu seperti yang dikatakan oleh Romo Denny tadi, sesuatu yang membuat kita sukacita itu tidak untuk kita nikmati sendiri. Itu yang saya tangkap ya. Jadi sukacita, kita jadi orang Katolik sukacita, ya, bangga, ya, tentrem, ayem, ya, oke, itu kita damai sejahtera. Tetapi tidak untuk kita nikmati sendiri, karena ternyata sebelum naik ke surga, jelas Yesus mengutus kita untuk keluar, gitu Pak, Mas Edi. Jadi selain kita mengalami sukacita, mengalami iman, dan iman itu tidak untuk kita sendiri, dan lebih dari itu yang harus selalu kita sadarkan, atau setidak-tidaknya saya dalam mengajar SEP dan CAP dan lain sebagainya, itu adalah kesadaran bahwa kita adalah utusan. Nah, ini sering umat Katolik itu lupa. Ya mungkin habis misa ngomong amin tapi lupa bahwa dia itu utusan. Sehingga kekatolikannya berhenti hanya sampai di gereja. Ya, pulang masih menjadi orang sebelum datang ke gereja, gitu ya. Lupa bahwa setelah kita diberkati, setelah kita mendapatkan sukacita, setelah kita mendapatkan damai sejahtera, itu kita diutus. Jadi saya pikir yang perlu terus kita juga gaungkan, ingatkan, kita ini adalah utusan. Kita adalah utusan. Berarti kita semua adalah rasul. Dan karena kita menjadi rasul, maka kita diutus untuk pergi keluar. Saya rasa itu. Jadi kita sebagai umat Katolik harus sadar bahwa kita mengalami sukacita. Sukacita itu tidak untuk kita nikmati sendiri, tetapi Yesus ingin semua orang sukacita. Dan itu berarti kita semua menjadi utusan. Mungkin itu Mas Edi. Terima kasih Pak Vincent. Ini menarik sekali ya, kita ternyata sebagai orang Katolik ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi tadi Pak Vincent menunjukkan kepada kita bahwa panggilan kita itu juga sebetulnya adalah untuk diutus, gitu ya Pak Vincent ya. Nah ini menarik sekali. Oke. Semakin diutus, semakin dibagikan, sukacitanya double Pak. Oke, baik. Wah double tikal pokoknya berlipat-lipat. Luar biasa ini ya dari Pak Vincent ini, sebuah ajakan untuk kita semua. Baik, ini sekarang kita akan kembali lagi kepada Romo Denny. Romo Denny, ini tema kita menjadi semakin Katolik, menjadi semakin apostolik dalam perubahan zaman ini kan ditempatkan dalam temu pastoral di mana merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, di mana Keuskupan Agung Semarang ini sudah ditetapkan oleh Bapak Uskup sebagai tahun 2024 sebagai tahun katekese, di mana istilah FIBB, formasi iman berjenjang berkelanjutan, ini menjadi sangat familiar di umat Keuskupan Agung Semarang saat ini. Menurut Romo, apakah menjadi Katolik, menjadi semakin apostolik dalam perubahan zaman ini juga bisa ditempatkan dalam kerangka FIBB yang berjenjang dan juga berkelanjutan, mulai dari anak-anak sampai kepada lansia? Monggo Romo. Baik, Mas Edi, Bapak Uskup, para saudara, kalau boleh saya katakan bahwa proyek ini sebetulnya adalah proyek besar sebetulnya, di mana dengan mengatakan formasi iman berjenjang dan berkelanjutan, proyek yang besar ini tidak boleh cuma sekedar menjadi slogan, tetapi membutuhkan semacam beberapa perubahan, semacam beberapa aksi yang harus kemudian suka tidak suka harus dikerjakan. Saya mau beri gambarnya gini dulu sebentar.
masyarakat Society 5.0 itu cirinya adalah global, berpusat pada manusia, mengalami disrupsi, semuanya serba berubah dengan cepat, ada digitalisasi, dan yang terakhir ada bermacam-macam perspektif. Ketika melihat bermacam-macam perspektif, maka jelas mereka yang hanya mempunyai perspektif tunggal akan ketinggalan. Dan di dalam era revolusi 4.0, peristiwa harian itu menjadi bersifat volatil atau serba tidak menetap, kompleks dan ambigu. Nah, saudara, kalau kita kemudian melihat bahwa hidup yang terjadi di sekitar hidup Kristiani kita, di bagian bawah itu saya gambarkan ternyata paradigmanya adalah outcome based paradigma. Jadi pendekatannya adalah orang itu dilihat apa yang dihasilkan. Kalau yang dilihat itu adalah apa yang dihasilkan, jelas di titik ini ada kesulitan bagi kita untuk hidup di dalam situasi di mana orang itu dilihat hanya melalui hasilnya, bukan melalui prosesnya. Padahal pendekatan pedagogia Kristiana adalah perjalanan orang per orang dalam riwayat hidup masing-masing untuk sampai kepada perjumpaan dengan Yesus dalam dunia baru. Nah, kalau saya boleh menggambarkan, sebetulnya yang sedang dialami oleh Keuskupan Agung Semarang ini adalah sebuah upaya untuk masuk ke dalam dunia baru yang menjadi pusat perhatian atau pusat kepedulian semua unsur elemen. Dan yang di bagian X itu, yang variabel independennya, memang umat Keuskupan Agung Semarang ada dalam aneka macam isu. Nah, di FIBB ini, Mas Edi, Bapak Uskup, dan saudara semua saya letakkan sebagai mediasi, artinya sesuatu yang hendak kita lakukan agar dunia baru itu terwujud. Nah, di titik ini memang saya boleh katakan paroki-paroki ketika menimbang diri atau kefikupan menimbang diri, ada sebetulnya dalam teori sosial kapital itu ada teori namanya bonding teori dan bridging teori serta linking teori. Ininya gini, kalau itu berhubungan dengan hidup komunitas, maka mungkin bonding teori lebih cocok ya, di mana masing-masing terbentuk dalam keseragaman kesamaan. Tetapi jangan lupa bahwa tadi dikatakan dalam teori Society 5.0, di mana masing-masing berpusat pada diri, maka komunitas Kristiani juga ingat, perlu tahu bahwa bridging menjadi jembatan itu sebuah ide, bahwa kita punya aneka macam kelompok, kita punya aneka macam perjumpaan, kita punya aneka macam latar belakang, dan itu dijembatani. Lalu, tapi kita juga ingat dalam secara struktur sosial bahwa ketika yang terpinggirkan itu hendak kita masukkan ke dalam percakapan kita, maka orang-orang itu harus kita linkkan. Kalau tidak ada yang ngelingkan, ya tidak bisa terjadi apa yang disebut dengan sebuah peradaban baru ini yang diidekan oleh Keuskupan Agung Semarang sebagai sebuah cita-cita konseptualnya. Nah, ini idenya. Lalu sekarang apa yang terjadi dalam titik pastoral ini? Romo, Bapak Uskup, rekan-rekan semua tentu pernah tahu dengan yang namanya dokumen pertobatan pastoral paroki. Saya dalam kali ini juga ingin mengangkat apa yang ingin dikatakan oleh kardinal yang memimpin dikasteri untuk evangelisasi baru ketika Kongres Misi di Thailand beberapa tahun yang lalu. Dia mengatakan begini, memang tiap-tiap orang, tiap-tiap gereja perlu mempunyai gambar gerejanya masing-masing.
seperti apa arah dasar konsep hidup, gambar hidup gereja yang mau dituju di komunitas itu. Tetapi jangan lupa, ketika orang menggambar konsep gerejanya, lalu orang-orang seperti apa yang nanti hendak disebut sebagai profil dari Jemaat Keuskupan Agung Semarang itu loh. Saya di kampus terbiasa dengan istilah profil lulusan. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan itu profil lulusan adalah kompetensi, lalu juga dengan sikap, kompetensi intelektual, kompetensi emosional, seperti apa yang mau diharapkan. Nah, kalau itu ada kompetensi lulusan, tapi kemudian pertanyaan dari kardinal itu, kalau memang profil umatnya seperti itu, lalu tenaga pastoralnya, romo-romonya dibentuk seperti apa gitu loh. Sehingga saya mau bertanya nih, kepada mereka yang berkecimpung dalam dunia formasi yang ada di Keuskupan Agung Semarang, ya kira-kira apakah formasi Keuskupan Agung Semarang, romonya, susternya, yang di novisiatnya sudah disinkronkan dengan formasi iman berjenjang dan berkelanjutan? Kalau saudara tahu bahwa nanti romo saudara, suster saudara, bruder saudara bekerja di Keuskupan Agung Semarang, ya bagi saya ya jangan menabuh gendang dengan irama sendiri, ya menabuhlah gendang dengan gendangnya Keuskupan Agung Semarang itu loh. Memang kita punya suksesi namanya konstitusi yang kita ikuti karena kesetiaan kepada kongregasi, kepada ordo, kepada serikat. Tapi mau tidak mau Jemaat Lokal Semarang FIBB ini menjadi gambarannya. Maka di titik ini pertanyaan saya adalah, apakah seminari tinggi yang di Kentungan itu sudah menyesuaikan, mensinkronkan kurikulumnya dengan FIBB-nya Semarang itu loh? Karena toh yang seminari Projo di Kentungan itu kan semua bekerja di Semarang kan, beda dengan kami yang di Malang dengan 12 keuskupan. Lalu kalau memang selama ini seminari Kentungan belum menyesuaikan format formasionya dengan FIBB, ya ini PR gitu loh. Juga kalau paroki kalau memang format FIBB-nya hendak dirancang sebagai sebuah formasi iman berjenjang dan berkelanjutan, pertanyaannya profil dari umat paroki seperti apa yang mau digambarkan, atau profil dari umat kefikuan seperti apa yang mau digambarkan. Nah, di titik ini yang terakhir sekarang, ide yang terakhir, kalau begitu para romo, para suster, bruder, Bapak Uskup, saya berpikir begini ya, ketika kita sadar bahwa memang ada sebuah proses yang terjadi, maka mau tidak mau ide yang harus diubah. Ini bagi saya kayaknya nih. Perjumpaan dengan Bapak Suci kemarin membuat saya berpikir ulang tentang wajah gereja kita, di mana sebetulnya akhirnya kalau dirumuskan pertanyaan revolusioner adalah di mana saya menggeliti atau di mana saya mempertanyakan ulang para romo, bruder, suster di tempat masing-masing, jangan-jangan kita ini terjebak dalam apa yang disebut kita hanya mengerjakan bisnis seperti biasanya itu loh. Kita tidak berpikir lebih dari itu. Padahal Bapak Suci kemarin berpikir masing-masing dari kita adalah misionaris itu loh. Masing-masing dari kita adalah utusan. Lalu yang namanya utusan kan tidak bisa cuma berpikir seperti biasanya. Oke. Di titik itu apa yang dia katakan adalah bahwa dia, Bapak Suci itu mau menampilkan bahwa tiap-tiap orang itu diterima, dikasih, diampuni, didukung, dan menghayati hidup yang baik. Dalam menghayati hidup yang baik. Di titik ini, pertanyaan saya untuk para pastor paroki adalah, apakah kalau kita ingat bahwa kata parokia berasal dari kata yang berarti orang-orang yang ada di pengasingan, tapi juga berarti rumah, dan jemaat kita pertama di dalam zaman rasuli adalah jemaat yang berpusat di sebuah rumah, maka pastoral ministry adalah usaha menampakkan hospitalitas rumah itu loh. Ingat Paulus menyapa tokoh-tokoh umat
dengan sapaan salam untuk ini bersama dengan jemaat yang berada di rumahnya. Nah, dalam titik ini ketika berada di dalam sebuah kehangatan rumah, maka pastoral planning adalah upaya untuk membuat jalan dan membuat jembatan agar Allah bisa bertemu dengan manusia-manusia dulu. Dan memang poinnya adalah poin mengapa inkarnasi yang dipilih oleh pengalaman iman Kristen, karena pengalaman inkarnasi itu pengalaman jembatan ketika Allah berjumpa dengan manusia dan manusia dapat mencapai hidup ilahi itu. Dan saudara semuanya, saya harap kepada Anda bahwa jangan memandang bahwa kerasulan itu cuma sekedar pekerjaan sosial. Memang ada aspek sosialnya, dan memang di antara para saudara kalau diinventarisasi memang mayoritas punya jiwa afektif yang tinggi. Tapi ketika iman adalah sebuah pengalaman dan peristiwa, mau tidak mau karya yang kita lakukan ini adalah sebuah karya di tempat yang suci. Seperti dikatakan ketika Musa melihat pengalaman Allah di semak yang terbakar itu, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu suci. Ini pengalaman hidup manusia yang menjadi aspek hidup kita. Nah, saudara, di titik ini, maka ya saya cuma bertanya, apakah selama ini pastor paroki itu menganggap pastoran dan parokinya cuma sekedar tempat ibadah itu loh. Padahal ketika dikatakan menjadi semakin Kristiani dan semakin apostolik, maka konsep yang dibawa oleh evangelis baru adalah menjadikan paroki sebagai pusat misi. Itu idenya. Ketika paroki itu menjadi pusat misi, maka pastor paroki bukan cuma sekedar pastor klerus yang doing as usual business ya, yang cuma makan minum tidur ya. Maka pastor paroki itu adalah sebuah kreator ya, sebuah inisiator, sebuah revolusioner lah. Di mana ide-idenya selalu membuat jalan bisa bertemu antara Allah dan manusia bertemu dengan sesamanya. Di mana sebuah kegiatan itu akhirnya menempatkan tempat ibadah kita bukan cuma sekedar tempat ibadah ini, bukan cuma sekedar tempat ibadah itu loh. Institusi keagamaan dalam hal ini memfasilitasi bahwa ruang sakral kekristenan itu dapat bersinggungan dengan ruang-ruang yang dihidupi di hati oleh masyarakat. Bahwa gereja sebagai himpunan orang Kristiani mengakomodasi kemisionarannya itu dengan membuka ruang fisiknya, bahwa ruang perjumpaannya adalah ruang perjumpaan yang tidak terbatas dengan layanan ibadah misalnya, tapi juga jadi tempat pameran, jadi tempat acara sosial, jadi tempat acara program pendidikan. Saya punya sebuah contoh, kalau saya mau bagi, Don Bosco dulu membuat gerejanya selalu punya lapangan sehingga anak-anak di oratorium itu bisa bermain, berolahraga, orang bisa berjumpa dengan sesamanya, senang gembira. Santo Don Bosco. Para misionaris kita membuka klinik, membuka sekolah agar masyarakat bisa berkenalan, bisa berjumpa dengan iman Kristiani, dan mereka bisa hidup lebih baik dengan pendidikannya lebih baik. Kalau sekarang memang tempat perjumpaan itu paroki sebagai pusat misi dan paroki sebagai sebuah tempat perjumpaan, maka Bapak Suci pernah mengingatkan tentang yang namanya tempat peziarahan. Selama ini orang berpikir tempat ziarah itu kan tempat yang jauh-jauh kan, atau tempat-tempat di mana difasilitasi sebagai tempat untuk kerohanian. Tapi Bapak Suci mengatakan Paus Fransiskus bahwa tempat peziarahan itu, gereja paroki itu pun juga sebuah tempat peziarahan itu loh, di mana orang bisa sejenak berhenti untuk sembahyang, sejenak berhenti untuk duduk merenung. Karena kadang yang masuk ke tempat gereja kita bukan cuma orang Katolik saja, banyak orang juga yang ingin tenang dulu, kadang-kadang ingin masuk dulu. Nah, dalam ide ini ketika paroki disebut sebagai pusat misi, tentu paradigma perlu berubah, ada pola pikir yang harus diubah. Gini, di Malang, di Biara Koryesu, Suster Koryesu membuat museum tentang Koryesu dan Kota Malang.
ketika museum itu menjadi sarana publik untuk berjumpa bertemu, maka orang yang bukan Katolik punya keberanian masuk ke lokal-lokal atau lokasi-lokasi yang bersifat Katolik. Nah, ketika saudara berjumpa seperti itu saja dengan orang yang bukan Katolik, bagi saya ini sebuah proses yang sangat luar biasa, karena berani mempertemukan antara iman Katolik dengan situasi hidup lokal sehari-hari. Sehingga pertanyaan saya tadi untuk yang formasi, apakah formasinya sudah disinkronkan dengan skenario keuskupan gitu loh, romo-romo, suster-suster, bruder-brudernya. Yang untuk parokinya, kalau itu memang formasi iman berjenjang, apakah sudah disinkronkan dengan situasi kehidupan masyarakat? Jangan-jangan cuma sibuk dengan mikiri diri sendiri, lupa untuk pergi keluar. Dan di tengah dunia seperti ini, mau tidak mau ya undangan saya juga perlu ada juga awam, suster bruder yang sekolah teologi yang bagus. Toh Semarang punya sekolah tinggi pastoral kateketik yang bagus. Di Jogja juga ada sekolah fakultas teologi yang bagus. Yang mau tidak mau ya memang harus ada undangan, orang mau berani awam untuk berani belajar untuk sekolah di tempat yang bagus agar juga bisa berbagi iman yang bagus. Nah, saudara semuanya, Romo, Bruder, Suster, Bapak Uskup, di titik ini ketika pikirannya diubah, maka sore hari ini saya ini apakah kevikepan, apakah paroki kemudian dalam rancangan ini mau berubah untuk menjadikan sebagai yang disebut dengan pusat misi itu loh. Paroki sebagai pusat misi atau kevikepan sebagai pusat misi, sehingga kehadiran aktor-aktor misioner dalam hal ini tampak dalam bidang kategori ya. Itu yang ide saya, Mas Edi. Silakan. Terima kasih Romo Denny. Ini menarik sekali karena mempertajam gagasan tentang FIBB yang tidak hanya dari umat saja, tetapi juga memikirkan bagaimana formasi imam, suster, bruder ini juga masuk dalam konteks FIBB ini. Terima kasih Romo Denny, ini menarik sekali. Yang kedua juga yang menarik adalah bagaimana menjadikan paroki-paroki ini menjadi pusat misi. Ini sebetulnya sudah cukup sejalan dengan yang terjadi di Keuskupan Agung Semarang selama ini, di mana Bapak Uskup menetapkan kevikepan itu menjadi pusat kegiatan pastoral dan juga paroki-paroki menjadi basis pastoral di sana. Nah, ketika paroki menjadi basis pastoral lalu sangat membantu kita untuk menjangkau gereja yang paling dasar, yaitu gereja keluarga, tadi sudah disebut juga oleh Romo Denny, itu mereka menjadi tempat berkembangnya iman. Nah, Romo Denny, ngomong-ngomong kalau dari sisi FIBB, formasi iman berjenjang dan berkelanjutan, ini kan rentangnya cukup panjang ya Romo ya, mulai dari anak-anak sampai lansia. Semua tentu penting, tetapi dalam konteks bagaimana kita ingin mengajak supaya semakin Katolik dan Apostolik, menurut Romo di jenjang mana ini yang perlu mendapatkan prioritas penting atau prioritas utama di dalam pengolahan tema kita ini, Romo? Saya selalu memandang cerita Bapak Suci kemarin bahwa yang menjadi prioritas penting itu memang anak dan remaja ya. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa ketika anak dan remaja itu menjadi prioritas penting, selama ini kita salah kelola. Salah kelola itu artinya bahwa kita memperlakukan mereka sebagai anak-anak atau sebagai remaja yang mungkin dianggap tidak tahu, tidak mengerti. Saya ingat cerita pengalaman misalnya Santo Tarsisius, lalu kita ingat pengalaman martir-martir muda, di mana mereka dalam pengalamannya mereka berani untuk menjadi saksi iman pada masanya, dan mereka sungguh meyakini bahwa hidup Kristiani mereka adalah hidup yang bisa berbuah dalam tindakan mereka. Nah, ketika anak dan remaja ini menjadi sebuah keprihatinan, kalau kita kemudian fokus kan ini fokusnya bisa fokus apa yang dikerjakan di
individu di mana orang muda remaja itu disapa, tapi juga ada yang namanya skenario pastoral. Saya lebih suka untuk sesi kali ini bicara tentang skenario pastoral, di mana pusatnya adalah ini loh, bahwa bagaimanapun juga ketika pusatnya adalah remaja dan anak-anak, dibutuhkan formasi kepemimpinan kerasulan. Di dalam kepemimpinan kerasulan itu, maka rasul-rasul muda itu selalu saya ingat apa yang dikatakan oleh Tertullianus, Bapak Gereja abad kedua. Orang menjadi Kristen itu bukan karena dilahirkan, tapi orang menjadi Kristen itu karena dididik, dibentuk, dibina oleh komunitas itu loh. Jadi kalau seandainya anak muda, remaja dibiarkan, tidak dikasih kemudian perspektif tentang yang Kristen itu, saya yakin kita akan mengalami masa di mana kita kehilangan orang-orang muda kita ketika 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, mereka waktunya untuk mengambil peran pastoral yang lebih dalam. Tertullianus jelas mengatakan bahwa orang tidak dilahirkan menjadi Kristen, tetapi dididik jadi Kristen. Nah, dalam formasi ini, maka ketika formasi iman berjenjang dan berkelanjutan, untuk para remaja, para pemuda dibutuhkan, bagi saya sebuah kerasulan baru lah. Begini loh, kalau saya boleh mengatakan kepada Anda, bahwa hidup Kristiani itu dalam pengalaman sejarah gereja kan selalu serupa dengan yang namanya menanggapi undangan Roh Kudus kan. Kalau kita lihat para suster, para bruder dalam sejarah pendirian mereka, ketika ada situasi masyarakat yang berubah, lalu kemudian ada Roh Kudus yang menggerakkan para pendiri serikat kongregasi, lalu mereka mengambil sebuah sikap dalam bentuk hidup yang dikerjakan hari ini loh. Sebagai contoh, ketika perang Napoleon dengan semua akses politiknya, dengan semua akses industrinya, lalu muncul sebuah kebutuhan, maka komunitas-komunitas waktu itu lalu membentuk sebuah gerakan-gerakan baru, lalu muncul kongregasi, muncul serikat, muncul kelompok-kelompok seperti kita kenal aksi Katolik tahun setelah Perang Dunia Pertama itu. Ketika dalam Perang Dunia Pertama iman itu dihadapkan dengan realita yang pahit sejarah perang, lalu aksi Katolik membentuk gerakan baru. Lalu ketika setelah Perang Dunia Kedua, aksi Katolik lalu masuk ke dalam dunia sosial politik dan seterusnya. Jadi bagi saya, ketika remaja dan anak-anak menjadi faktor perhatian, yang harus disiapkan untuk infrastrukturnya adalah pembinaan atau kesiapan orang-orang siapa yang menemani orang muda, anak-anak dan remaja ini. Itu Mas Edi yang boleh saya kemudian katakan. Kalau tentang formasi iman berjenjangnya, ya seperti kalau sekilas mungkin seperti ini menggambarnya ya, tentang apa yang terjadi dengan dunia anak-anak. Saya menggambarkannya seperti ini ya, skenario awal untuk anak-anak dan remaja, lalu skenario menengah penguatan dewasa muda, di mana jelas imago Dei Citra Allah diganti dengan Bapak Romo Deni sinten ngoten. Lalu yang ketiga dengan pemantapan spiritualitas, yang jelas ketika dikatakan bahwa dunia kita berubah, ya memang betul berubah dan butuh sebuah pendekatan baru. Dan kita dalam sejarah gereja kita punya pengalaman bahwa sejarah ordo, kongregasi, serikat itu senantiasa adalah upaya menanggapi tantangan dunia baru ini di dalam situasi hidup sehari-hari.
Itu Mas idenya mungkin Mas. Baik Romo Denny, terima kasih sekali. Ini ada insight-insight yang menarik. Kalau kita cermati bersama tadi Romo Denny mengutip dari Bapak Gereja Tertullianus, ini sangat menarik. Ternyata menjadi Katolik itu bukan soal dari lahir jadi Katolik, dibaptis dari Bukan. lahir gitu ya Romo ya. Bukan, itu dididik soalnya itu. Betul. Unsur pendidikannya lalu menjadi kentara sekali di sana, dan ini lalu menjadi tantangan bagi kita bagaimana umat Katolik yang mungkin sebagian besar adalah menjadi Katolik karena lahir dalam keluarga Katolik lalu hidup besar menjadi seorang Katolik. Ini juga tidak hanya mengalir begitu saja menjadi seorang Katolik, tetapi juga dididik. Nah, dalam proses mendidik ini ada poin penting dari Romo Denny tadi, rekan-rekan para pelaku pastoral Keuskupan Agung Semarang, yang bisa kita catat bersama bahwa kita membutuhkan pendamping-pendamping supaya dalam proses formasi iman berjenjang dan berkelanjutan tadi, terutama anak dan remaja, itu bisa terdampingi dengan lebih baik lagi. Nah, ini suatu poin yang perlu kita catat bersama. Matur nuwun Romo Denny, dan kita sekarang akan kembali kepada Pak Vincent. Pak Vincent, ngomong-ngomong ketika kita berbicara soal formasi iman berjenjang, supaya kita menjadi semakin Katolik dan Apostolik, bagaimana semakin Katolik dan Apostolik ini bisa diimplementasikan dalam formasi iman berjenjang mulai dari anak-anak sampai dengan lansia, Pak Vincent? Ya, baik. Jadi tentu tadi saya setuju sekali ya dengan Romo Denny, wah mendapat banyak pencerahan malam ini ya. Saya rasa Bapak Ibu yang di rumah juga demikian, bahwa kita harus dididik ya. Lalu pendidikan itu juga masalah perjumpaan, diajak berjumpa secara pribadi dengan Yesus ya. Dalam formasio itu tentu dengan cara menurut usianya masing-masing. Tetapi yang saya ingin tambahkan di sini untuk bagaimana setelah kita dibentuk, setelah kita tahu bahwa gereja itu harus menjadi pusat misi, dan setelah kita tahu bahwa kita harus keluar, banyak pertanyaan yang tidak terjawab bagaimana untuk keluar. Karena selama ini yang saya melihat, kita kadang-kadang sibuk di dalam ya, jadi pengembangan iman di dalam, bina iman di dalam, tetapi ketika keluar, banyak umat Katolik itu menjadi seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan secara nyata ya, meskipun sudah dididik. Mungkin saya terinspirasi itu ketika mendengar Romo Denny tadi. Jadi mungkin bisa di-sharekan dari panitia mungkin ya. Bagaimana untuk kita keluar ini Mas Edi? Saya boleh masuk ke situ Mas Edi ya? Oke, silakan Pak Vincent. Baik, jadi mungkin dari slide nomor 3. Saya share sendiri atau dari panitia? Dari slide saya nomor 3. Apakah saya harus share sendiri atau dari... Nah, ya. Jadi mewartakan Injil tadi saya katakan, kita semua, apostolik itu kita diutus keluar, pergi, dan perutusan ini adalah perutusan seluruh gereja. Jadi tidak hanya para pastor, suster, budak, dan lain sebagainya, tetapi semua. Ini yang selalu harus kita ingatkan. Dan tadi diingatkan lagi oleh Romo Denny bahwa itu mulai dari anak-anak, remaja, semua. Meskipun dengan cara masing-masing. Nah, lalu memang ternyata tidak mudah untuk mengimplementasikan iman dalam hidup sehari-hari. Maka next. Ya. Maka betul kalau sejak awal Yesus tahu kalau ini tidak mudah ya. Maka kita itu dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi bagaimana untuk menjadi utusan keluar itu tidak mudah ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Next. Nah ini saya mau menggabungkan dengan apa yang dikatakan Romo Denny ya. Menurut saya kecerdikan yang sangat penting yang perlu kita kenali untuk kita masuk ke dalam kerasulan adalah tentang tanda-tanda zaman. Tadi saya terinspirasi sekali dengan apa yang Romo Denny katakan ya. Ada era 40, 50 dan lain sebagainya. Dan itu kenyataan. Itu kenyataan ya. Tanda-tanda zaman ini sangat mempengaruhi bagaimana kita merasul ya, karena dunianya berubah. Kita tidak bisa memaksa zaman mengikut kita, tetapi kita yang mengikuti perubahan zaman itu.
Dan bagaimana kita mempersiapkan tadi formasio iman berjenjang kita agar semua siap untuk merasul dengan zaman yang berubah ini. Jadi zaman selalu berubah, maka tanpa perubahan kita akan mati. Tanpa perubahan kita akan mati. Dan waktu pandemi ini terasa sekali ya, semua berubah. Kalau tidak berubah, kita mati. Dan puji Tuhan, malam hari ini pun kita sudah berubah toh dengan Zoom. Sebelum pandemi tidak terpikir ini. Ya, Tepas bisa pakai Zoom. Ya, para suster di sana, dimanapun kita ketemu, ada yang di Jogja, saya sekarang sedang di Semarang, di kamar saya, Romo Denny ada di Malang. Ini perubahan. Ya, dan pandemi mendorong kita berubah, dan kita mau berubah. Next. Next. Nah, lalu apa yang saya dapatkan dari Romo Denny tadi untuk perubahan, Mas Edi? Next, PowerPoint-nya. Bisa ke PowerPoint nomor 6? Iya. Ya. Nah, belum. Sebelum ini. Nomor 6. PowerPoint sebelumnya. Ini nomor 7 kalau tidak salah. Ya, ini boleh. Oh, hilang. Dan apa-apa. Ya, ini. Oke. Oke ya. Yang nomor 6 itu begini. Saya bacakan saja ya. Apa yang saya tertarik dari Romo Denny, saya ambil beberapa ya Romo ya, yang untuk bagaimana kita keluar. Tetapi tadi Romo Denny katakan, zaman sekarang batas antara yang sakral dan sekuler menjadi makin kabur. Betul ya Romo ya, tidak ada batas yang jelas. Ya. Lalu zaman makin mementingkan efektivitas dan efisiensi. Ini beberapa poin saya ambil dari PowerPoint-nya Romo Denny. Lalu gereja harus relevan dengan hidup tiap-tiap individu agar mereka dapat bertemu dengan Allah. Ya, iman harus relate dengan kehidupan nyata. Lalu pengalaman perjumpaan dengan Allah menjadi sangat penting, seperti yang dikatakan Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium. Nah, poin-poin ini itu memang menurut saya sepakat sekali dengan Romo Denny, karena saya bukan sebagai dosen ya Romo, saya bukan sebagai pemikir, tidak, saya praktisi. Jadi saya di sini sharing kepada Bapak Ibu sebagai praktisi yang ada di tengah masyarakat. Saya ingin sangat menjadi orang Katolik di tengah masyarakat, tetapi itu sangat sulit karena sepertinya banyak pertentangan ya. Di masyarakat tidak seideal yang kita dapat ketika kita pendalaman iman, kira-kira begitu. Maka malam hari ini saya ingin membagikan sedikit apa yang sangat membantu saya. Semoga para suster, buder, para romo, dewan paroki semua bisa mendapat manfaat juga. Ya. Yaitu ketika saya mengikuti suatu kursus atau suatu camp ya, sebetulnya tidak ada juga ya karena seminar juga, yaitu sukses sejati Katolik ya. Ini adalah modul yang dibuat untuk mendampingi para pengusaha, karena kebetulan saya pengusaha. Jadi ini hanya sebagai contoh saja ya. Bagaimana banyak pengusaha itu yang Katolik sebetulnya juga rindu menjadi pengusaha Katolik. Cuman tentu kami tidak mengerti tentang ajaran gereja yang bukunya tebal-tebal dan bahasanya biasanya itu sangat teologis begitu ya. Maka camp ini sangat membantu saya. Nah, saya bagi di sini. Mungkin panitia bisa membagikan slide nomor 7. Saya yakin ini bisa dipakai untuk semua bidang kerasulan kita ya. Bapak Ibu yang menjadi guru, yang menjadi politikus, apapun ya. Untuk dapat mengintegrasikan iman atau kekatolikan kita dalam perutusan nyata sehari-hari, ya, yang bahasanya adalah dalam marketplace, hidup sehari-hari, ternyata kita dibutuhkan 3 hal untuk bertumbuh. Ya. Pertama, disebut grow in truth, bertumbuh dalam kebenaran, grow in competence, bertumbuh dalam kompetensi, dan grow in care, bertumbuh dalam kepedulian. Dan ini menurut saya berlaku untuk semua bidang kerasulan yang spesifik di dalam masyarakat. Ya, jadi kita perlu memikirkan grow in truth, grow in competence, dan grow in care. Ya, ini saya bagi supaya semoga apa yang saya dapat ini bermanfaat sedikit untuk teman-teman di kerasulan yang lain. Next. Nah, grow in truth itu kira-kira apalah? Dalam grow in truth itu kami didampingi
untuk juga mendapatkan katekese yang lebih membumi, menyentuh hal-hal praktis. Misalkan, ketika saya ada di Sukses Sejati Katolik yang diperuntukkan untuk para pengusaha dan profesional, maka semua ajaran gereja yang buku kuning-kuning yang kadang-kadang tidak kita pahami itu diterjemahkan dengan begitu praktis dan konkret. Misalkan, bagaimana itu kebenaran tentang membayar pajak? Ini kalau seandainya pengusaha ya, apa itu membayar pajak? Itu kan sangat konkret, ya. Lalu dengan situasi perpajakan di Indonesia, misalkan, ya itu sangat konkret. Bagaimana kami harus memahami hukum-hukum perburuan? Ya, bagaimana kebenaran-kebenaran Injil ada di situ? Bagaimana kalau ajaran gereja mengatakan untuk martabat manusia, itu untuk kata-kata pengusaha agak abstrak. Tetapi ketika kita bagaimana sikap kita terhadap karyawan, itu jelas gitu ya. Jadi yang konseptual dibahasakan. Ya. Lalu di situ juga ada kesaksian iman. Nah, ini saya rasa penting sekali, ya. Jadi kami itu diberikan oleh para pelaku, bukan hanya orang yang memberikan konsep, tetapi betul-betul misalkan dalam pengusaha ya, beberapa pengusaha yang sudah menjalankan konsep-konsep itu mengalami jatuh bangun tapi akhirnya mengalami kebahagiaan. Nah, itu ada sharingnya sehingga kami yakin, oh, cara itu bisa dipakai. Itu bukan abstrak gitu ya. Menjadi pembayar pajak yang benar itu bukan abstrak misalkan. Ya, karena ada contoh. Nah, ini sharing. Dan itu tepat yang dikatakan oleh Paus Paulus VI dalam Evangelii Nunciandi. Orang zaman sekarang lebih senang mendengarkan kesaksian daripada pengajaran. Kalaupun seseorang mengajar, dia harus menjadi saksi, harus mengalami. Nah, ini yang setelah saya mendapatkan ini, saya merasa kadang-kadang kita itu lebih banyak pada pengajaran. Tetapi tidak berani bersaksi bahwa apa yang diajarkan ini betul-betul relate dan sudah dialami. Ya, lalu bagaimana prinsip-prinsip iman secara konkret itu diintegrasikan dalam marketplace. Istilah marketplace adalah dunia nyata. Jadi betul-betul dibutuhkan suatu pendampingan di mana semua yang abstrak itu menjadi konkret yang bisa kita pakai dalam dunia sehari-hari. Ya, saya itu kaget sekali. Saya itu sudah merasa sebelum saya ikut kursus ini ya, sudah merasa menjadi bos yang baik gitu kepada karyawan saya, tapi ternyata saya tidak memahami apa itu perjanjian kerja dan lain sebagainya, ya. Dan itu semua diberi nilai-nilai di sini. Lalu yang kedua itu grow in kompeten. Nah, ini yang tadi saya senang sekali dengan Romo Denny katakan ya, saya terjemahkan bahwa gereja lalu iman itu tidak masuk hanya gagasan teologisnya, tetapi juga masuk dalam grow in kompeten. Untuk kita yang merasul, apapun bentuk kerasulan kita, sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai politikus, sebagai pegawai negeri, PNS, dan lain sebagainya, kita harus punya kompetensi yang unggul dalam bidang kita. Kalau saya sebagai penjahit, ya bagaimana menjadi penjahit yang paling top gitu ya, dalam bidang keterampilan misalkan. Nah, ini didorong sekali. Ya, saya pernah ngomong dengan teman saya, Ana Avanti itu ya. Ketika dia bilang, aduh saya mau meninggalkan semua karir saya untuk Tuhan dan lain sebagainya. Lalu kita berdiskusi, akhirnya saya bilang, kamu harus jadi desainer yang paling top. Itu cara kamu merasul. Ya, bagaimana jatuh bangun mendalami itu. Bagaimana bertumbuh di situ. Mendapat pengakuan publik untuk itu. Ya, itu suatu tantangan untuk kita, orang-orang Katolik yang ingin merasul. Kita harus mendalami bidang kita. Jadi, itu juga penting. Coba di PowerPoint-nya, ya. Maka ilmu yang tadi, ya. Maka ilmu keterampilan dunia itu juga harus kita kuasai, karena itu adalah alat implementasi. Nah, maka sangat diperlukan yang tadi Romo Denny katakan, komunitas dan jejaring, perlu jembatan. Ya, tentu paroki tidak bisa mengajari semua bidang, tetapi di antara mereka sendiri, orang-orang yang satu profesi yang punya kerasulan sejenis ini bisa membangun itu bersama-sama. Bagaimana mereka sebagai misalkan guru-guru Katolik bagaimana bersinergi untuk menjadi guru-guru yang lebih terampil misalkan. Ya tentu romo paroki tidak bisa mengajari itu karena romonya belum tentu guru kan. Tetapi komunitas mereka dengan difasilitasi bisa membangun itu. Next. Ya. Nah, lalu grow in care.
Nah, ini sangat fungsi dari gereja untuk menjembatani, selain bertumbuh, terus para pelaku perutusan ini apapun mereka dilatih dan didorong untuk makin terlibat ya dalam segala kegiatan, makin peduli dengan yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Ini bedanya yang dalam formasi iman dan yang di luar sana ya, organisasi-organisasi profesi yang tidak untuk yang tadi Romo Denny katakan rohnya bukan pewartaan. Kalau kita tetap akhirnya bersama-sama dengan gereja, apapun bidang kerasulan kita, gereja membimbing dan terus mengarahkan untuk apapun bidang kerasulan kita, kita peduli dengan yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Nah, kalau tiga-tiganya ini kita lakukan, kita kembangkan, semoga iman yang kita dapatkan, sukacita yang kita dapatkan, itu lebih bisa implementasikan ke tengah-tengah masyarakat ya. Jadi kita sebagai umat Katolik lebih percaya diri untuk mendapatkan bimbingan bagaimana kita bisa merasul di tengah-tengah dunia yang tadi dikatakan berubah itu. Dunia sekarang butuh kesaksian. Ya, saya pikir kedatangan paus kita tidak usah banyak berkhotbah, tapi dengan kesaksian seluruh hidupnya siapapun mendapatkan kabar gembira itu. Ini idenya seperti itu yang saya bagikan, Mas Edi. Nanti mungkin bagaimana bentuknya itu di paroki dan lain sebagainya, kita lihat selanjutnya. Begitu mungkin Mas Edi menanggapi dari apa yang tadi dikatakan oleh Romo Denny yang disangkutkan dengan kerasulan ya, apapun bidangnya ya. Kebetulan karena saya seorang pengusaha ya itu bidang, tetapi saya melihat sebetulnya semua bidang kerasulan, bidang panggilan kita itu adalah jalan di mana kita menjadi rasul-rasul, jalan kita berevangelisasi di tengah-tengah dunia yang berubah ini. Saya rasa itu ya sementara. Mas Edi, saya bisa nambah Mas Edi? Oh iya, silakan Romo Denny. Terima kasih Pak Vincent. Silakan Romo Denny. Satu hal yang harus kemudian diterima bahwa iman itu juga punya nilai afektif. Ketika iman itu mempunyai nilai afektif perasaan, maka pengetahuan kalau tidak ada aspek perasaan juga tidak cukup gitu loh. Harus ada unsur perasaan yang dialami. Pertanyaan saya dalam formasi iman berjenjang dan berkelanjutan ini, sapaan kepada orang muda, sapaan kepada orang tua, anak-anak, mungkin bukan cuma sekedar pengetahuan saja, tapi juga dari pengalaman afeksi, bahwa pergi berziarah bersama, bahwa menyanyi bersama, bahwa ada lagu-lagu baru yang dinyanyikan bersama, seperti tadi lagu Mars Keuskupan juga sebuah ide mungkin ya. Jadi kalau misalkan gini, sajeke aku nderek Gusti, hidupku tansah diberkati. Lagu itu lagu tahun berapa gitu loh. Terus siapa yang membuat lagu-lagu yang baru yang bisa menyentuh imannya umat? Siapa yang bisa kemudian membuat lagu-lagu baru yang bisa menyapa orang muda, bisa menyapa remaja dengan pengalaman keremajaannya, jatuh cinta, tapi kemudian ada hal-hal yang mau dinyatakan bahwa Yesus itu satu-satunya bagi saya itu loh. Nah saudara, mungkin ini juga sapaan juga kepada umat, kepada romo-romo, kepada suster, bruder, yang siapa ya yang bisa kemudian membuat suasana afektif iman ini. Karena tidak cukup iman yang bersifat pengetahuan itu, harus ada soal perasaannya itu loh. Agar apa sih tujuan hidup beriman itu? Yesus tidak menyapa orang dengan ilmu pengetahuan saja loh, tapi Yesus menyapa dengan rasa loh. Ada perempuan yang dihukum mau dimatikan di suatu hari, lalu Yesus berkata kan, yang tidak berdosa silakan melempar batu dulu ke dia itu loh. Ketika tidak ada yang melempar batu dan tertinggallah cuma Yesus dengan orang itu, Yesus bertanya, perempuan, di mana orang-orang yang mau menghukum kamu itu loh? Tidak ada guru. Lalu dia menyapa dengan penuh belas kasih, aku pun tidak menghukum kamu itu loh. Pergilah
dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus menyapa memang dengan pengetahuannya, tapi dia juga dengan ada rasa yang mau ditampilkan. Mungkin ini yang harus juga menjadi pertanyaan selama ini FIBB di Keuskupan Agung Semarang, tolak ukurnya apa, kemudian apa keberhasilannya, apa kegagalannya itu loh. Mungkin sebuah proses yang harus diterima sebagai sebuah perjalanan berjenjang. Soal rasa penting juga ya Mas Edi, Bapak Uskup dan teman-teman ya, bahwa ya saya minta maaf ya kadang-kadang ya hidup sebagai imam tidak mudah untuk bisa konsisten terus menerus ya. Kadang saya sebagai romo juga sadar kadang-kadang kalau lagi mendem gitu ya kacau balau hidupnya gitu ya. Ya tapi apa boleh buat, memang integrasi diri itu ya memang proses terus menerus ya. Saya minta maaf kalau memang ada rekan-rekan saya romo yang hidupnya kurang sesuai dengan yang Bapak Ibu pikirkan. Tapi memang inilah realita iman kita. Inilah realita hidup kita sehari-hari. Dan memang kata Pak Vincent tadi, selama iman Katolik itu tetap relevan, bersumber dari pengalaman dan kesaksian yang baik, saya kok tetap yakin ya itu loh, bahwa akan semakin banyak orang yang ingin berkenalan dengan Tuhan Yesus dalam pengalaman gereja Katolik. Kita ini bukan sekedar apa ya, institusi mati yang tidak bisa bergerak berubah kok. Kita bisa berubah, gitu, bisa kok, bisa. Begitu Mas Edi, idenya Mas Edi. Romo Deni. Ya, Mas Edi, ya, saya bisa menambah sedikit ya. Silakan Pak Vincent. Ya. Terinspirasi. Betul sekali Romo. Karena tadi saya bicara tentang apostoliknya ya. Jadi waktu diutus keluar. Bahkan camp yang saya adakan itu bukan seminar seperti biasa. Tetapi seperti retret sebetulnya ya. Jadi kami perasaan pun diaduk-aduk luar biasa begitu ya. Tetapi saya ingin sharing sedikit. Ya ini di luar konteks sedikit, tapi saya rasa relate dengan apa yang dikatakan Romo Deni. Maka teman-teman Pumbung ini tepas semua datang. Itu kira-kira yang terjadi dalam SEP dan CAP. Ya saya boleh sedikit. Kenapa harus 4 bulan, harus berjenjang? Karena di dalamnya itu memang tidak hanya pengajaran. Pengalaman perjumpaan dan itu yang harus membutuhkan proses gitu Romo Deni. Jadi ini yang suka-suka tidak dimengerti ya. Kenapa panjang, kenapa begini? Ya karena proses jatuh cinta itu kan apa ya, membutuhkan waktu ya, membutuhkan pengalaman afeksi. Maka di dalamnya itu tidak hanya pengajaran tetapi berbagai macam. Nah ini mungkin kalau sistem seperti ini bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain, itu saya rasa seperti yang dikatakan Romo Deni tadi lebih terwujud. Karena memang semua tiga daya jiwa ya, rasa, nalar dan kehendak itu harus kita olah semua menjadi sarana perjumpaan dengan Allah. Jadi tidak bisa hanya nalarnya, rasa, tetapi rasa dan nalar harus sampai bertemu menjadi kehendak. Saya rasa itu yang diolah untuk formasio imannya ya. Kalau yang tadi saya katakan itu untuk yang sudah mengalami itu, maka dia mau keluar juga harus kita beri sarana. Itu mungkin Romo Deni. Menarik ya. Mas Edi, saya ini kan konteksnya kalau kami di Malang itu kan para Romo Karmel ya. Kalau di Semarang ini kan peletak dasarnya para Yesuit ya. Saya masih ingat bahwa dalam latihan rohaninya Ignatius Loyola juga mengatakan penting dan perlu memperhatikan soal rasa dan perasaan ini dalam apa namanya perjumpaan dengan Yesus. Kalau kita lihat dalam pengalaman kitab sucinya kan Injil Yohanes kan mengatakan ini apa namanya, dan sore itu jam 4 sore. Jadi setelah 50 tahun loh Yohanes itu masih ingat perjumpaan dengan Yesus itu jam 3 sore gitu loh, atau jam 4 sore itu. Artinya ada sesuatu yang memang ya rasa ya, yang harus menjadi juga aspek yang untuk diolah. Tidak bisa orang itu cuma soal pikiran, tapi juga rasa itu juga harus menjadi perhatian dalam formasi iman berjenjang ini. Saya yakin kok kalau orang sudah kecantol dengan Tuhan Yesus, tidak mungkin dia bisa berpaling itu loh. Jadi mati. Amin. Gitu. Amin. Nggih, amin Pak nggih. Begitu. Amin, amin. Baik, ini luar biasa sekali ya dari Pak Vincent dan juga Romo Deni yang membantu kita untuk menyadari bahwa proses formasi iman berjenjang ini tidak hanya berada di ranah pengetahuan saja, tetapi juga ada di dalam ranah perasaan. Dan itu
ternyata mengendap seperti pengalaman Yohanes yang 50 tahun sesudahnya pun masih mengingat gitu ya peristiwa bersama dengan Yesus. Itu kalau tidak kuat sekali secara perasaan, mengena sekali di dalam batinnya, pasti tidak akan mudah teringat. Nah, ini menarik sekali. Baik, rekan-rekan sekalian, para pelaku pastoral Sekeuskupan Agung Semarang, tidak terasa ya kita berdiskusi, talk show. Ini sangat menarik dari sisi yang luar biasa, ada dari praktisi dan juga dari Romo Denny yang latar belakangnya akademisi, dan ini kalau bahasa anak sekarang ini isinya daging semua begitu. Nah, supaya apa yang sudah kita terima ini tidak meluap saking banyaknya begitu, maka ada baiknya kita mencoba untuk mengendapkan sejenak, kita jeda sejenak sambil mendengarkan selingan musik berikut ini, supaya tadi apa yang sudah kita terima dengan luar biasa daging semua itu tadi, bahasa Jawanya itu nyantol begitu nggih. Oke, rekan-rekan para pelaku pastoral Sekeuskupan Agung Semarang, mari kita bersama-sama mendengarkan selingan lagu pada malam hari ini.